Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my video. Di video ini, saya akan membahas dan mempresentasikan tentang benua dan samudra. Adanya video ini karena saya diberikan tugas oleh guruku dari SMP Telkafi untuk memperjelaskan topik ini. Dalam video ini, kita akan mengetahui tentang pengertian benua dan samudra, sejarahnya, dan karakteristiknya. Nonton sampai akhir ya! Pengertian benua. Apa itu benua? Benua adalah daratan yang luas yang ada di permukaan bumi dan dikelilingi oleh samudra. Ada 6 benua di bumi, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Antartika, Eropa, dan Australia. Negara kita, yaitu Indonesia, berada di benua Asia. Nah, kalau samudra itu apa? Samudra adalah hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Samudra dan laut itu sedikit beda. Kalau laut adalah hamparan air asin yang relatif sempit. Ada 4 samudra di bumi, yaitu Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Selanjut sejarahnya. Pastinya semua hal-hal di dunia ini ada asal-usulnya. Nah, sekarang aku menjelaskan asal-usulnya benua. Dahulu ada seorang ilmuwan asal dari Jerman yang bernama Alfred Wegener. Dialah yang mengemukakan teori tentang pembentukan benua atau disebut juga teori Wegener. Pada sebelum zaman Karbo 300 juta tahun silam, dahulu semua benua tergabung menjadi satu daratan yang disebut benua Pangea. Pada 180 juta tahun yang lalu, benua Pangea terpisah menjadi 2 benua besar, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. 135 juta tahun yang lalu, Amerika Utara menjauhi dari Eropa. India bergerak ke utara, membentuk Asia, dan Afrika mulai terpisah dari Amerika Selatan. 65 juta tahun yang lalu, Amerika Selatan secara penuh terpisah dari Afrika dan lempengannya bergerak ke utara dan barat Samudra Atlantik semakin lebar. Nah, yang sekarang, India telah bersatu dengan Asia, Amerika Selatan bersatu dengan Amerika Utara, dan Australia terpisah dari Antartika. Jadi, ketika hantaman komet mengenai permukaan bumi, permukaannya akan berbentuk bopeng raksasa seperti cekungan besar memenuhi bumi. Tetapi, airnya dari mana ya? Nah, ada 2 sumber utama dari beberapa ahli. Pertama adalah dari letusan gunung berapi. Saat meletus gunung berapi, di seluruh dunia mengeluarkan gas hidrogen dan oksigen. Di udara, keduanya menyatu dan uapnya membentuk air. Yang kedua, komet yang menghantam bumi miliaran tahun silam yang tersusun dari es yang akan mencair saat terjadi tumbukan. Nah, sekarang kita berada di bagian akhir, yaitu karakteristik dari benua dan samudra. Saya akan mulai menjelaskan dari benua terbesar, yaitu benua Asia. Karakteristik benua Asia salah satunya benua terluas, terpadat, dan penghasil minyak bumi terbesar. Urutan kedua yaitu benua Afrika. Karakteristik benua Afrika salah satunya sebagai benua hitam, memiliki gurun terluas, yaitu gurun Sahara, dan benua sungai terpanjang, yaitu sungai Nil. Urutan ketiga yaitu benua Amerika. Karakteristik benua Amerika salah satunya sebagai benua terpanjang dari utara sampai selatan, memiliki air terjun tertinggi, yaitu air terjun Angel di Venezuela, dan memiliki air terjun dengan debit terbesar, yaitu air terjun Guarujá di Brazil. Urutan keempat yaitu benua Antartika. Karakteristik benua Antartika salah satunya sebagai benua terdingin, sebagai benua penelitian, terdapat 36 stasiun riset dan tidak dihuni manusia karena temperaturnya terlalu dingin. Urutan kelima yaitu benua Eropa. Karakteristik benua Eropa salah satunya sebagai benua yang pertama menerapkan sistem mata uang tunggal, yaitu euro, mayoritas penduduk tinggal di perkotaan, dan mendapat julukan benua putih. Yang terakhir, urutan keenam, yaitu benua Australia. Karakteristik benua Australia salah satunya sebagai
negara benua, terdapat batuan monolit terbesar yaitu Ayers Rock yang memiliki tinggi 348 meter dan panjang 31 km dan mendapat julukan negeri kanguru. Nah, selanjutnya semudranya. Saya akan menjelaskan karakteristik samudra dari yang terbesar, yaitu Samudra Pasifik. Salah satunya adalah sebagai samudra terluas di dunia. Terdapat titik terendah yang terdapat di Palung Mariana, yaitu 11.022 meter sebagai palung terdalam di Filipina, dan dasar Samudra Pasifik sering terjadi gempa sehingga negara di sekitarnya sering terkena gempa bumi seperti Jepang dan Filipina. Kedua, Samudra Atlantik. Salah satunya sebagai samudra penghubung dunia lama, yaitu Eropa, dan dunia baru, yaitu Amerika. Sebagian besar wilayah Samudra Atlantik berada di garis bujur barat. Dan di Samudra Atlantik terdapat palung laut seperti Palung Puerto Rico sedalam 9.220 meter. Ketiga, yaitu Samudra Hindia. Salah satunya, sebagian besar wilayahnya berada di belahan bumi selatan sebagai penyedia air hujan bagi gejala alam angin muson untuk wilayah Asia dan Australia, memiliki arus yang tenang dan jarang terjadi badai sehingga aman untuk pelayaran dunia. Dan yang terakhir, keempat, Samudra Arktik. Salah satunya sebagai samudra tersempit, sebagian wilayahnya tertutup es, dan samudra dengan jenis ikan paling sedikit. Nah, akhirnya sampai juga di akhir video ini. Terima kasih telah nonton ya. Demikian pembahasan yang saya sampaikan lewat video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.